Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak dan ibu, alhamdulillah akhirnya bapak ibu sampai juga nih ke wilayah tempat wisata yang ada di kota Madinah. Dari sini ke kota Madinah itu kurang lebih 60 km. Ya. Sekarang ini sudah ramai menjadi tempat wisata para jamaah haji atau jamaah umroh. Nah, dulu ini ditemukan awalnya adalah ketika ada orang Arab Badui lagi jalan-jalan ke daerah ini, kemudian pengen buang hajat, pengen pipis, ya, dan mobilnya dimatiin. Ternyata ketika dia keluar dari mobil dan sedang pipis, mobilnya jalan sendiri. Ya, padahal mobilnya apa? Mati, tidak dalam kondisi hidup dan tidak juga dikendarai. Nah, dari situlah akhirnya timbul bahwa dari daerah ini memiliki magnet yang sangat tinggi. Nah, daerah ini sekitar 10 km wilayah yang penuh dengan magnet. Ya, dan dulu tidak seperti seramai ini, karena semakin banyak orang tahu bahwa di sini ada magnetnya besar, sehingga sekarang banyak para wisatawan, jamaah haji, jamaah umroh yang datang ke tempat ini untuk mencari tahu seperti apa kondisi wilayah yang namanya disebut Jabal Magnet. Jabal itu artinya gunung, ya. Magnet itu ya magnet. Kalau dalam bahasa Arabnya mantiqah baydo. Ya, mantiqah baydo itu adalah wilayah yang penuh dengan magnet. Dan alhamdulillah sekali Bapak Ibu sekalian, termasuk yang diberi kesempatan untuk bisa datang ke sini. Mudah-mudahan bukan hanya sekali ini lagi, tetapi bisa datang berkali-kali. Alhamdulillah. Dan Bapak Ibu sekalian, seperti janji saya tadi bahwa kita belum dikasih kesempatan untuk bisa masuk ke pabrik Al-Quran. Ya, Al-Quran, dan itu salah satu pabrik terbesar sedunia. Karena hampir 30 juta Al-Quran setiap tahunnya dikeluarkan dari pabrik itu. Nah, untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, buat orang-orang yang wakaf atau yang setiap hari kita baca Quran di masjid, itu adalah Quran yang dikeluarkan dari pabrik tadi. Jadi kalau ada di antara jamaah yang ingin wakaf Al-Quran, tetapi bukan Al-Quran yang standar dari pabrik tadi, maka Qurannya dibuang. Bukan, dibuang, diambil. Jadi umpamanya begini, Bapak Ibu mau wakaf Quran, dia tidak original, tidak asli dari pabrik tadi. Itu setiap hari ada petugas masjid yang kerjaannya cuma sweeping Quran. Tiap hari itu. Di rak-rak itu diperiksain satu-satu. Kalau ada Qurannya walaupun mirip, warna hijau tapi mirip, tapi bukan pabriknya, bukan cetakan dari pabrik tadi, diambil, dimasukkan ke kardus, dan nanti akan dibagikan ke orang lain. Artinya, wakaf Bapak Ibu nggak ada di situ Qurannya. Maka kalau Bapak Ibu berniat mau wakaf, wakaflah dengan Al-Quran yang original. Sesuai dengan dikeluarkan dari pabrik tadi. Nah, saya katakan tadi, pabrik itu memang dibuat pertama untuk wakaf Al-Quran. Siapa aja orang bisa berwakaf melalui Al-Quran itu. Yang kedua, seluruh jamaah haji nanti ketika pulang itu akan diberikan oleh Saudi Arabia satu Quran dari situ. Dan itu gratis. Kalau gratis, pasti tersenyum kalau gratis ya. Ya. Bukan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa beli di toko-toko ya yang memang dia tempatnya itu original. Ya, jadi dia tidak dijual belikan. Nanti ada dijual belikan di tempatnya, ada khusus sendiri. Ya, tapi kebetulan memang hari ini tidak dibuka kesempatan Bapak Ibu sekarang. Biasanya kita masuk ke dalam pabrik melihat bagaimana Al-Quran itu diproduksi. Karena karyawannya itu lebih dari 2.000 karyawan. Dan Al-Quran yang dicetak di pabrik tadi itu lebih dari 50 bahasa dunia. Ya, jadi 50 bahasa dunia itu dicetak, Al-Quran itu diterjemahkan di pabrik tadi. Termasuk di dalamnya ada bahasa Indonesia.
Nah, maka di dalam itu nanti kalau masuk ke pabrik, ini Quran yang bahasa ini bahasa ini, bahasa ini, dipampang itu, dipamerkan ada. Nah, setiap pengunjung yang masuk ke pabrik, pulangnya akan dikasih hadiah satu Quran. Ya, oleh karena itu bagi kita yang ingin mewakafkan Quran, satu, harus betul-betul memilih Qurannya ori apa enggak. Karena kalau enggak ori, saya bilang tadi, setelah kita taruh, nanti dia akan diperiksa satu-satu sama kalau kita memerbot ya, merbot masjid untuk mengambil Quran-Quran yang tidak original. Maka belilah yang ori, supaya apa? Supaya Bapak Ibu ketika wakaf Quran, emang Qurannya masih ada di situ dan dibaca oleh orang-orang yang datang ke masjid untuk membaca Quran yang kita wakafkan. Sehingga kita dapat pahala, ya kan, karena Quran kita dibaca oleh orang-orang yang duduk di dalam masjid. Nah, karena itu juga bisa Bapak Ibu sekalian ketika wakaf niatin, saya wakaf Quran ini buat si A, buat si B, buat si C. Buat almarhum A, almarhum B, almarhum C gitu. Satu Quran untuk 3 almarhum bisa. Satu Quran untuk bisa 5 almarhum bisa. Satu Quran untuk 1 almarhum juga apa? Bisa. Maka kalau satu Quran niatnya banyak almarhumnya, ya pahalanya dibagi-bagi. Gitu ya. Tapi kalau satu Quran untuk 1 almarhum, berarti dia punya nilai pahala tersendiri. Nah, itu boleh. Nggak apa-apa. Atau nanti mungkin Bapak Ibu mau pengen dikoordinir belinya, nggak apa-apa juga. Silakan, karena kebetulan Mas Adam itu sudah beberapa orang yang nitip dari Indonesia. Ya, sekali nanti kita wakafkan, kita taruh di Masjidil Haram. Kenapa di Masjidil Haram? Karena di Masjidil Haram pahalanya 1000 kali lipat. 100.000 kali lipat. Kalau di Masjidil Haram. Nah, cuma memang di Masjidil Haram itu orangnya banyak beraktivitasnya tawaf dan sa'i. Tapi kalau Masjidil Nabawi, orangnya rata-rata apa? Duduk dan itikaf untuk membaca Al-Quran. Enaknya itu sebagian diwakafin di Masjid Nabawi, sebagian diwakafin di Masjid apa? Masjidil Haram. Ya kan? Nggak apa-apa, silakan. Nah, para Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya nanti next time kapan-kapan kita punya kesempatan lagi untuk datang lagi ke Madinah, bisa kita masuk ke pabrik Al-Quran dan bisa melihat bagaimana Al-Quran itu dicetak di seluruh dunia dan dibagikan itu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama tentunya di tempat yang luar biasa ini kita angkat kedua tangan kita berdoa semoga kita selalu ditempatkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samil alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.